Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan teman-teman di video kali ini. Jadi di sini saya akan share tentang alur komunikasi periklanan yang horizontal. Biasanya ini akan teman-teman terapkan saat kalian membuat strategi atau kalian ingin berkomunikasi dengan target audience menggunakan media digital. Nah, ini teman-teman. Nah, ini dia. Jadi, hal pertama yang kalian harus sadari adalah adanya kotak search atau mencari dari mulai Google. Google malah dia eh, apa namanya bisnisnya itu dari situs pencari. Dia mencari apapun. Ada Google, ada terus kemudian di YouTube itu juga dari situs pencari juga ada. Twitter, Instagram semuanya ada situs pencari. Ini berarti informasi yang ditangkap oleh orang-orang itu semuanya di custom. Setiap orang itu punya preferensi atau punya kebutuhan informasi yang berbeda. Jadi kayak sekarang deh sejak kemunculan apa namanya media digital gitu ya. Apa yang teman-teman tonton tadi malam di YouTube aja sama teman lain akan sangat berbeda sekali. Hal ini tidak terjadi saat semua orang nonton TV. Apa yang tonton tadi malam sama. Nah, ini ya, jadi kita berawal dari search box atau kotak pencari. Hal sederhana deh, jadi misalnya teman-teman sebelum ke kampus, kalian ketemu sama adik kelas gitu ya di depan lift, dia pakai Converse Bar Simpson series. Yang kita lakukan berikutnya adalah searching di Instagram, di Twitter, atau di Google untuk melihat ini Converse-nya berapa harganya ya, dijualnya di mana ya, atau yang udah menarik nih Gojek senantiasa melakukan dari inovasi Mas Menteri. untuk memperbaiki kehidupan menggunakan banyak sekali user kami yang mengalami kemacetan. Sesuai dengan misi sosial Gojek, kami ingin mendisrupt kegalauan generasi muda. Perkenalkan Gojek, solusi kemacetan hati-hati. Gimana jika kami membantu dengan mengatasi tekanan publik ini? Dengan Gode, Anda akan mendapatkan pasangan sementara yang memenuhi kriteria Anda untuk menghindari situasi-situasi yang canggung. Misalkan, Anda dipanggil untuk berkumpul bersama teman-teman Anda, dan mantan Anda juga ikut membawa pasangan baru. Tim developer software kami bekerja keras untuk membuat layanan yang terbaik untuk pengguna kami. Untuk itu, pengguna kami dapat melakukan pemilihan data kami sampai ke level yang spesifik seperti wajah, warna kulit, kelamin, gaya pakaian, dan lain-lain. Kami tahu bahwa mendapatkan pasangan yang pas itu sangat penting di mata masyarakat. Maka itu, kami membuat layanan ini untuk bisa disesuaikan dengan selera. Sebagai karya anak bangsa, kami ingin mencetus revolusi cinta senusantara. Gojek membangun kepedean bangsa. Oke, di sini ini tentunya Godot ini selalu coming soon ya, nggak pernah ada. Coba di sini kita bisa belajar dari bagaimana proses mencari itu berawal dari kebutuhan. Jadi kayak lagi jomblo tapi keluarga pengen ketemuan atau mantan ngajak makan bareng sama gengnya gitu ya. Nah, di Kaskus saya menemukan kebutuhan yang sama. Jadi ada kebutuhan akan atau layanan pendamping wisuda. Ya sama sih, ini kan berawal dari kebutuhan target audience kita. Ya kemudian mereka mencari di Kaskus, di Google atau di sosial media lainnya. Jadi ini adalah apa ya, media-media di internet yang biasa digunakan oleh target audience kita untuk mencari informasi terkait apapun. Ada Google dan juga ada sosial media, Instagram, Twitter, di sini ada YouTube. Sebenarnya ada lagi Facebook bisa, TikTok pun bisa. Nah, menariknya Google itu adalah hub yang menghubungkan
target audience dengan blog yang menyediakan informasi seputar sepatu Bart Simpson series misalnya, atau official site-nya ke Converse bisa lewat Google, atau review produk. Review produk ini tuh banyak sekali kalian temukan di YouTube ya. Nah, bisa masuk ke YouTube. Oke. Jadi search sendiri ini adalah fase ketiga. Awareness, interest, sama ya seperti AIDA ya, yang ada di video sebelumnya. Ada search. Jadi setelah orang aware, orang tertarik, itu nggak langsung ke desire, tapi nyari dulu, googling dulu. Dan pada saat search, mereka bisa menemukan ada organik, sumber-sumber organik dan juga anorganik. Dan biasanya target audience kita akan membandingkan ini, mengcompare. Dan setelah mereka compare, menariknya langsung ke action, nggak usah pakai desire. Nah, di sini ada pengalaman memakai produk, terus ada share. Jadi setelah mereka menggunakan produk, biasanya atau gini deh, sesaat setelah membeli, biasanya mereka bakal unboxing, share, atau saat sudah menggunakan produk, kecewa, itu lebih parah lagi share-nya. Pasti lebih niat, lebih banyak orang yang suka, karena di sosial media banyak yang suka drama ya. Nah, rute pertama bisa dari aware, interest, action. Rute yang kedua bisa dari aware, interest, langsung share. Dia nggak beli. Atau yang rute yang ketiga, itu dari search langsung share. Juga bisa. Jadi kalau di iSaaS ini, itu nggak linear. Semuanya itu bisa melompat-lompat. Dan motivasinya macam-macam. Jadi di sini yang pertama, rute pembelian jelas dan mengantisipasi berbagai macam perilaku konsumen. Tadi perilaku konsumen nggak cuma sekedar mereka beli ya, kadang-kadang ya cuma searching aja terus kemudian di-share di sosial media, atau udah aware, interest, kemudian share. Yang kedua, melibatkan konsumen. Di sini ada fase search, di mana saat konsumen itu search, dia akan mencari sumber-sumber organik, biasanya berasal dari konsumen lain yang sudah membeli produk, kemudian bikin video unboxing tentang itu misalnya ya. Oke. Berikutnya, masih dari search, itu bisa mengarahkan target audience kita ke official site. Terus kemudian ada brand experience. Jadi kalau official site ya tadi saat nyari Converse Bart Simpson series, dia masuk ke websitenya Converse. Atau brand experience. Di sini konsumen yang sudah beli kemudian bikin video review bisa terhubung. Kemudian komentar ini biasanya di official Instagram gitu ya, official sosial medianya. Mereka bisa baca nih di postingan Converse Bart Simpson series, kemudian ada komentar-komentar target audience. Terus ke konten-konten yang viral juga bisa, biasanya berbentuk review produk. Nah, ini halaman official site yang biasanya lagi ya, ini untuk teman-teman komentar bisa di sini. Tapi kalau zaman sekarang sih kayaknya nggak mau orang ribet-ribet masuk ke website ya, tinggal di tweet aja, mention akunnya, kelar gitu ya, itu fungsinya sama. Ini ada campaign menarik dari Cadbury. Jadi mereka merespon video yang lagi viral tentang nenek-nenek yang kemudian ekspresinya lucu, dan juga bapak-bapak yang nari joget-joget, dan juga polisi yang lagi nyanyi-nyanyi dan juga nari di mobilnya. Jadi Cadbury ini bikin campaign a moment before. Jadi dia kemudian bikin videonya kalau semua kegembiraan yang viral di sosial media ini berawal dari makan coklat dulu nih. Oke, sekian materi dari saya tentang persiapan teman-teman saat sebelum bikin campaign di media digital. Jadi di sini ada satu hal yang perlu dipahami kalau di digital ini tuh, fasenya yang pertama tidak berurutan, awareness, interest,
searching, action, share nggak berurutan, dan kemudian melibatkan target audience kita. Begitu saja, terima kasih video kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.